kita tidak pernah mengingat bahwa Tuhan menurunkan air hujan itu sudah sesuai dengan sudah disesuaikan dengan kebutuhan makhluk yang diciptakannya. Anggapan yang selama ini air hujan dianggap sebagai biang kebencanaan yang terjadi seperti banjir bandang, tanah longsor segala macam ya. Padahal ini salah gitu. Jadi terjadinya banyak permasalahan di sekitar kita yang ini terkait dengan air gitu ya, terutama ketika musim kemarau, banyaknya kerentanan air di sekitar kita. Memang benar-benar nggak ada air, maupun ada air yang mereka itu sekarang sudah nggak yakin lagi dengan kualitas air yang ada. Kita tahu kondisi air saat ini itu air tawar kita itu depletion, artinya menjelang krisis. Dan salah satu solusi mendasar adalah dengan memanajemen air hujan sebaik mungkin. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mempunyai tabungan air untuk konservasi air kita sendiri, kebutuhan kita sendiri di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Ini yang membuat prihatin, sebetulnya ada loh satu solusi, yaitu dengan memanen air hujan dan memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kebutuhan kita sehari-hari. Penampungan ini dilakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual. Ketika terjadi hujan dengan intensitas deras, lewatkan dulu 10 menit, 15 menit karena ini penting. Ini untuk melarutkan polutan yang ada di atap maupun di udara kalau kita mengambil langsung. Hanya nanti bedanya kalau kita ngambil di atap bisa dapat banyak, tapi kalau kita ngambil langsung dapatnya dikit. Kemudian baru kita tampung, setelah itu kita saring. Kenapa? Siapa tahu debu halusnya ikut terlarut. Nah, baru setelah itu kita simpan. Penyimpanan ini harus tertutup rapat, silahkan disimpan di tempat apapun yang kita punya. Kemudian yang kedua, teknologi yang digunakan di Banyu Bening ini adalah dengan kemarin filter penyimpanan yang kita tidak perlu menunggu 10 menit lagi, tapi dengan otomatis air sudah masuk dengan 3 kali filterisasi, sehingga air yang tersimpan di dalam tampungan ini sudah bersih. Saya berpikir mendirikan komunitas ataupun sekolah air hujan ini sebenarnya bukan tidak tanpa ada alasan yang melandasi kita untuk melangkah ke situ. Tapi kita berpikir bahwa suatu saat kita akan mengalami sebuah kesulitan, apalagi generasi. Dengan sebuah fakta yang sekarang terjadi terkait dengan kualitas air hujan yang begitu kita pahami cukup bagus. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kualitas air tanah yang semakin ke depan, kita akan merasakan kualitas air tanah ini akan semakin memburuk karena sudah terkontaminasi dengan berbagai kotoran yang ada tentunya. Dan inilah satu solusi yang kita tawarkan ke masyarakat luas tentunya untuk mengatasi kebutuhan air bersih ke depannya itu lewat air hujan. Kegiatan di komunitas Banyu Bening ini banyak. Salah satunya adalah ada sekolah air hujan ini, di mana sekolah air hujan ini satu wadah kita bicara tentang berbagai hal yang terkait dengan air hujan. Jadi bagaimana sih pandangan secara sains air hujan ini, mungkin secara kimianya, biologinya, di sini akan dijelaskan semuanya. Di sekolah inilah kita ngobrol bareng, belajar bersama, bicara tentang air hujan dari berbagai sudut pandang. Kita kegiatannya juga ada gerakan pungut plastik anak-anak yang kita melibatkan anak-anak untuk memberi edukasi kepada mereka bahwa ketika lingkungan kita bersih kita keren loh. Juga ada kegiatan penanaman. Jadi salah satu cara konservasi air itu kita juga dengan menanam. Dan dalam menanam ini kita tekankan bahwa kita menanam ini bukan untuk kita sendiri, tapi salah satunya bagaimana kita membangun pabrik oksigen untuk banyak orang. Dan ini penting di samping untuk menyimpan air itu sendiri. Kok bayangan air hujan, takut, terus setelah konsumsi merasakan manfaatnya di tubuh, di badan. Buat anak juga kayaknya jadi jarang sakit, seger, pokoknya enak lah. Dari awal kita bergerak, dulu di 2011 itu kita berdua sudah sepakat, kita sampaikan dengan sebuah kata-kata, ayo kita niatkan bismillah nawat kita sehatkan masyarakat. Yang kau panen saat dibutuhkan,
semua mencintai hujan. Oh, air hujan, air kehidupan.